Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tessa Nurul Kolbi dengan NIM 2019 1231016. Saya di sini sebagai moderator dari kelompok 5. Sebelum menjelaskan untuk ke materi selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan diri anggota-anggota kelompok saya. Untuk yang pertama, terdiri dari Adira Nur Ashifa dengan NIM 2019 1231002. Dan rekan saya yang satunya, Keiko Dinda Permatasari dengan NIM 2019 1231017. Dalam memenuhi tugas manajemen kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 2 dengan dosen Bapak Dr. Suparta, SE, ME, AK, CA. Dengan ini, kami ingin mempresentasikan materi yang berjudul Dilutive Securities and Earning per Share. Instrumen keuangan berikut ini dilaporkan sebagai liability atau ekuitas. Untuk yang pertama, terdapat materi dengan convertible security, yang artinya adalah surat utang perusahaan yang dalam periode tertentu setelah penerbitan memiliki hak atau dikonversi menjadi saham biasa. Yang kedua adalah share option. Share option adalah salah satu jenis instrumen keuangan derivatif. Kontrak opsi jual memberikan hak kepada pemegangnya untuk menjual saham perusahaan tertentu dengan jumlah dan harga tertentu pula. Dan yang ketiga, terdapat preference share adalah bagian saham yang memiliki tambahan hak melebihi saham biasa, yaitu membayar dividen pada tingkat waktu tertentu dan memiliki hak istimewa lain selain saham biasa seperti pada hal pembayaran dividen serta saat terjadi likuiditas aset. Pemegang saham preference akan menerima dividen dan aset terlebih dahulu apabila terjadi perusahaan likuiditas. Dilutive securities merupakan sekuritas yang dapat diubah menjadi saham biasa dan perubahan tersebut berakibat pada pengurangan dilution laba per lembar saham. Contohnya, dilutive securities adalah convertible bonds, convertible preference stock, and stock warrant. Jadi, akuntansi untuk convertible bonds atau obligasi conversion. Convertible bonds adalah obligasi yang dapat ditukar dengan dikonversi sekuritas lain selama periode waktu tertentu setelah dikeluarkan. Dan pemegang obligasi bisa disebut sebagai bondholders, memperoleh manfaat berupa hak istimewa untuk menukar obligasi dengan saham. Biasanya dipilih oleh investor yang ingin memperoleh pendapatan bunga plus pilihan option. Untuk ditukar dengan saham biasa, apabila nilai saham mengalami kenaikan secara signifikan. Tujuan perusahaan mengeluarkan conversion yaitu yang pertama, memperoleh dana tanpa memberikan hak kepemilikan. Yang B, memperoleh dana murah atau tingkat bunga obligasi conversion umumnya lebih rendah dibandingkan straight debt obligation. Untuk next materi selanjutnya mengenai convertible liability akan dilanjutkan dan dibahas oleh Keiko Dinda Permatasari. Convertible liabilities. Obligasi dapat diubah menjadi saham perusahaan tersebut. Obligasi ini disebut obligasi konversi. Rumusnya yaitu manfaat obligasi atau bunga dan pokok yang dijamin ditambah keistimewaan ditukar menjadi saham atau atas kehendak pemegang saham. Convertible liabilities, ada dua alasan utama perusahaan mengeluarkan obligasi konversi. Alasan yang pertama yaitu meraih dana dari pengeluaran modal tanpa kehilangan pengendalian yang berarti pemilik sebelumnya. Alasan yang kedua yaitu memperoleh pendanaan dengan bunga yang lebih murah.
Akuntansi untuk obligasi konversi. Obligasi konversi merupakan instrumen campuran perusahaan menggunakan metode with and without untuk menilai instrumen campuran. Nilai wajar hutang konversi pada tanggal penerbitan atau dengan komponen hutang dan ekuitas dikurang dengan nilai wajar komponen kewajiban pada tanggal penerbitan berdasarkan nilai sekarang dari arus kas sama dengan komponen ekuitas pada tanggal penerbitan atau tanpa komponen hutang. Akuntansi untuk obligasi konversi. Implementasi metode with and without. Yang pertama, tentukan total nilai pasar obligasi konversi dengan dua komponen liabilitas dan ekuitas. Yang kedua, tentukan komponen liabilitas dengan menghitung net present value dari semua aliran kontraktual cash flow di mana mendatang yang didiskontokan dengan tingkat bunga pasar. Yang terakhir, kurangi komponen liabilitas yang dihitung di langkah kedua. Dari nilai pasar obligasi konversi akan diperoleh nilai ekuitas. Pada saat pengeluaran. Contoh, Roche Group mengeluarkan 2.000 lembar obligasi konversi pada awal tahun 2019. Jangka waktu 4 tahun dengan bunga nominal 6%. Dan dikeluarkan pada nilai nominal sebesar 1.000 euro per obligasi. Bunga dibayar tahunan setiap tanggal 31 Desember. Setiap obligasi dapat dikonversi menjadi 250 lembar saham biasa dengan nominal 1 euro. Tingkat bunga pasar obligasi non-konversi 9%. Pada saat pengeluaran, present value nominal 2 juta dikali 0,70843, yaitu perhitungan dari tabel 62 dengan kurun bunga 4 dan persentase 9%, mendapatkan nilai 1.416.860. Present value bunga 120.000 dikali 3,23972, yaitu perhitungan dari tabel 6-4 yang menghasilkan 388.766. Present value nominal ditambah dengan present value bunga mendapatkan present value komponen liabilitas, yaitu 1.805.626. Pada saat pengeluaran, fair value obligasi konversi pada tanggal pengeluaran yaitu sebesar 2 juta, dikurangi fair value komponen hutang pada tanggal pengeluaran yaitu sebesar 1.805.626, fair value komponen ekuitas pada tanggal pengeluaran yaitu 194.374, yaitu pengurangan dari fair value obligasi dikurang oleh fair value komponen hutang. Jurnalnya yaitu dengan mendebitkan sebesar 2 juta, mengkredit utang obligasi sebesar 1.805.626 dan agio saham ekuitas konversi sebesar 194.374. Penyelesaian obligasi konversi. Dilunasi saat jatuh tempo. Obligasi tidak dikonversi sehingga harus dilunasi saat jatuh tempo. Yaitu jurnalnya adalah dengan mendebit utang obligasi sebesar 2 juta dan dikredit kas 2 juta. Catatan, jumlah yang dialokasikan ke ekuitas sebesar 194.384 euro tetap di rekening agio saham, dikurang ekuitas konversi atau ditransfer ke rekening agio saham biasa. Penyelesaian obligasi konversi.
Dikonversi pada saat jatuh tempo. Jurnalnya yaitu dengan mendebit agio saham ekuitas konversi sebesar 194.324, utang obligasi didebit 2 juta, modal saham biasa dikredit 500.000 dan agio saham biasa dikredit sebesar 1.694.374. Konversi sebelum jatuh tempo. Schedule amortisasi obligasi metode bunga efektif. Tanggal 1 Januari 2011, memiliki nilai buku 1.805.626. Tanggal 31 Desember 2019, kas dibayar 120.000 dengan biaya bunga 9% sebesar 162.506, amortisasi diskonnya 42.506 dan nilai bukunya yaitu 1.848.132. Perhitungannya sama sampai dengan 31 Desember 2014. Dikonversi sebelum jatuh tempo. Asumsi obligasi dikonversi menjadi saham pada 31 Desember 2012. Jurnalnya yaitu dengan mendebit agio saham ekuitas konversi sebesar 194.374, didebit utang obligasi sebesar 1.894.464, modal saham biasa dikredit 500.000, agio saham biasa dikredit 1.588.858. Catatan, jumlah yang awalnya dialokasikan ke ekuitas sebesar 194.374 euro ditransfer ke agio saham di ekuitas konversi akun biasa. Dilunasi sebelum jatuh tempo. Perbedaan antara nilai pasar komponen utang dengan nilai buku komponen utang merupakan laba atau rugi pelunasan. Perbedaan antara nilai pasar yang mengandung komponen utang dan komponen ekuitas dengan nilai pasar komponen utang merupakan pengurang dari ekuitas. Dilunasi sebelum jatuh tempo. Yang pertama, menentukan laba rugi pelunasan utang. Yang pertama yaitu kita menghitung fair value komponen utang pada tanggal 31 Desember 2012. Ini akan diketahui dari soal, yaitu sebesar 1.904.900. Nilai buku komponen utang 31 Desember 2012 yaitu 1.894.464. Fair value komponen utang dikurang nilai buku komponen utang akan menghasilkan rugi pelunasan yaitu sebesar 10.436. Yang kedua, menentukan obligasi konversi 31 Desember 2012 yaitu utang dan ekuitas sebesar 1.965.000. Fair value komponen utang 31 Desember 2012 diketahui 1.904.900. Fair value obligasi konversi 31 Desember 2012 dikurang fair value komponen utang 31 Desember 2012 menghasilkan fair value komponen ekuitas 31 Desember 2012 sebesar 60.100. Jurnalnya yaitu utang obligasi didebit sebesar 1.894.464, agio saham ekuitas konversi didebit 60.100, rugi pelunasan didebit sebesar 10.436 dan dikredit dengan kas sebesar 1.965.000.
Baik, untuk materi selanjutnya mengenai Preferable Preference Stock akan saya sendiri yang akan membahasnya. Jadi, Convertible Preference Stock merupakan adanya opsi pemilik saham preference untuk mengkonversi menjadi saham biasa. Saham preference conversion dilakukan sebagai bagian dari ekuitas. Bila saham preferen dikonversi atau dilunasi, tidak dicatat adanya laba rugi konversi atau pelunasan. Contohnya adalah Morse Company mengeluarkan 1.000 lembar saham preference konversi dengan 1 euro per lembar. Saham dijual pada harga 200 euro. Maka jurnalnya debit kas 200.000 itu dapat dari 1.000 lembar saham dikali jumlah saham yang dijual yaitu 200 euro, maka hasilnya debitnya 200.000. Dan dikredit oleh modal saham preference 1.000 dikali 1 euro. 1 euronya itu nilai nominalnya yaitu 1.000 dan agio saham atau agio saham ekuitas conversion 1999. Untuk contoh yang kedua adalah bila 1 lembar saham preferen dapat dikonversi menjadi 25 lembar saham biasa dengan nominal 2 euro yang mempunyai nilai pasar 4.100 euro. Maka jurnalnya modal saham preference-nya itu 1.000, agio saham ekuitas conversion-nya itu 1.999, itu didebit semua. Jadi ibaratnya itu jurnal kebalikan dari yang tadi. Terus untuk di kreditnya itu ada modal saham biasa 1.000 dikali 25 dikali 2 euro, maka hasilnya 50.000 dan dikredit lagi oleh agio saham biasa dengan nominal 150.000. Kedip-kedip nggak sih? Atau laptopnya sah? Mohon maaf, terdapat kesalahan teknis. Nanti di-cut aja, nanti saya editin, nanti di-cut ya. Lanjut lagi untuk convertible, untuk contoh soal yang kedua, yaitu adalah bila saham preferen dibeli kembali dan tidak dikonversi. Maka jurnalnya modal saham preference-nya 1.000 di debit, agio saham ekuitas conversion di debit 199.000, laba ditahannya di debit 2.100 dan kasnya 4.100 di kredit. Bila pelunasan melebihi nilai saham preferen konversi, maka di debit ke rekening laba ditahan. Untuk next slide akan dilanjutkan oleh rekan saya bernama Adira Nur Ashifa.
Selanjutnya, ada warrants. Warrants adalah sertifikat yang memberikan hak kepada pemilik untuk membeli saham dengan harga tertentu dalam waktu tertentu. Biasanya dalam 3 situasi berikut ini. 1. Untuk membuat sekuritas lebih menarik. 2. Pemilik saham sebelumnya memiliki preemptive right atau hak didahulukan untuk membeli saham. Yang ketiga, untuk kompensasi manajemen dan karyawan. Waran dikeluarkan bersamaan dengan sekuritas lain. Biasanya opsi jangka panjang untuk membeli saham biasa dengan harga yang telah ditentukan. Biasanya umur waran 5 tahun, kadang-kadang 10 tahun. Perusahaan menggunakan metode with and without untuk mengalokasikan penerimaan dari dua komponen. Contohnya, AT&T USA mengeluarkan obligasi dengan disertai waran yang berumur 5 tahun, atau 10.000 lembar waran. Setiap waran dapat digunakan untuk membeli satu lembar saham biasa dengan harga $25 atau nominal saham $5. Pada saat itu, saham biasa AT&T dijual $50. Adanya waran ini membuat harga obligasi AT&T ditawarkan sebesar nominal dengan bunga 8,75%. AT&T menjual obligasi plus waran sebesar $10.200.000. AT&T menggunakan metode with and without. Present value dari cash flow di masa mendatang adalah $9.707.852. Contoh yang kedua, present value dari cash flow obligasi adalah $9.707.852, yaitu fair value of bond with warrant sebesar $10.200.000 dikurang fair value of liability component at date of issuance sebesar $9.707.852 yang menghasilkan equity component at date of issuance yaitu sebesar $492.148. Jurnalnya yaitu mendebit kas sebesar $9.707.852, mengkreditkan utang obligasi sebesar $9.707.852 dan mendebit kas sebesar $492.148 dan mengkreditkan agio saham waran sebesar $492.148. Yang ketiga, bila investor memanfaatkan 10.000 waran untuk membeli saham, jurnalnya mendebit kas sebesar 250.000. Perhitungannya dari 10.000 dikali $25. Mendebit agio saham waran sebesar 492.148. Yang mengkreditkan modal saham biasa 10.000 dikali $5 yaitu 50.000. Dan mengkreditkan agio saham biasa 692.148. Contoh selanjutnya, bila investor tidak memanfaatkan waran untuk membeli saham dan waran menjadi kadaluarsa, jurnalnya agio saham waran didebit sebesar 492.148 dan dikredit agio saham waran kadaluarsa sebesar 492.148. Baik,
Cukup sekian presentasi dari kelompok 5. Mohon maaf apabila banyak salah, banyak perkataan yang perlu kita perbaiki lagi. Untuk saran revisi segala hal baik demi kelompok kami akan kami terima. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.